wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurati Oktavia, NPM 1830702039. Saya dari lokal C1 jurusan keperawatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih pengobatan-pengobatan tradisional yang ada di keluarga saya. Nah, yang pertama itu dalam masyarakat suku Banjar ada salah satu jenis pengobatan yang disebut pidarai. Nah, pidarai ini atau biasa disebut kebidaraan itu artinya keteguran orang halus. Nah, biasanya dialami pada anak-anak. Karena biasanya anak-anak ini sering bermain di luar, sehingga apabila anak-anak tersebut tiba-tiba demam, terus panas badannya meningkat, nah itu diyakini orang Banjar bahwa anak tersebut mengalami keteguran sehingga ia sakit. Kemudian biasanya akan dilakukan pengobatan pidarai ini. Nah, metode yang digunakan itu menggunakan kunyit, kapur sirih, dan sedikit beras. Nah, jadi pertama-tama kunyit ini dipakai tidak banyak ya, hanya potongan kecil. Kemudian diparut terlebih dahulu. Setelah diparut, orang Banjar biasanya menggunakan wadah parang. Jadi kunyit yang sudah diparut ini ditaruh di parang, kemudian dicampurkan dengan kapur sirih. Nah, kapur sirih ini bila dicampurkan dengan kunyit tadi, ketika berubah warna merah pekat. Jadi itu orang Banjar meyakini bahwa anak tersebut benar-benar keteguran apabila warna kunyit tadi berubah warna merah pekat ya. Kemudian sisa kunyit yang ada di tangan tadi itu ditaruh di beras, sehingga beras tadi nanti akan berubah warna juga, berwarna kuning atau keoren-oren merah gitu. Nah, jadi nanti beras ini terakhir akan dihamburkan ke anak tersebut. Biasanya orang Banjar bilang untuk kur semangatnya. Nah, kemudian kunyit dan kapur sirih tadi yang sudah dicampur kemudian dijampi-jampi terlebih dahulu. Biasanya nenek saya itu baca sholawat atau enggak baca surah-surah pendek. Kemudian biasanya ditaruh di badan, dikasaikan di badan, biasanya di telapak tangan, kemudian di dahi, di dada, kemudian di punggung belakang, kemudian diletakkan di telapak kaki kita. Nah, setelah itu barulah beras yang tadi ini dihamburkan ke anak tersebut. Nah, sambil dihamburkan, sambil juga biasanya nenek saya dulu saat saya sakit, biasanya saat beras tadi dihamburkan, nenek saya bilang begini, kur semangat, jauh-jauh dari cucuku, pergi dari cucuku, jangan ganggu cucuku. Biasanya itu yang disebutkan sambil beras tadi dihamburkan. Nah, kemudian ada jenis pengobatan yang namanya dadang. Jadi untuk masyarakat suku Tidung, apabila ada keluarga yang jatuh kemudian luka dan bengkak, mengalami pembengkakan, itu biasanya masyarakat Tidung melakukan pengobatan dadang. Nah, dadang ini menggunakan daun mengkudu. Nah, nanti daun mengkudu ini akan dipanaskan di atas api. Kemudian setelah daun tadi ini sudah menghangat, akan diletakkan di bagian badan yang bengkak dan merasa sakit tadi. Dilakukan secara terus-menerus hingga merasa enakan, merasa bengkaknya itu sudah agak menghilang. Kemudian selanjutnya itu ada namanya dipiting atau diputing kalau saya tidak salah, itu menggunakan bulu landak. Nah, jadi nanti itu bulu landak diletakkan di sela-sela jari kaki. Nah, sebelum diletakkan itu biasanya ditaruh dulu minyak kelapa di sela-sela kaki kita, terus sambil dibaca-baca
saya kurang tahu apa yang dibaca. Kemudian setelah dikasih minyak tadi, bulu landak tadi diletakkan di sela-sela kaki. Kata nenek saya, apabila bulu landak tadi melengket di salah satu sela kaki kita, berarti itulah tempatnya. Nah, jadi kemudian di agak goyang-goyangkan, biasanya nanti rasa sakit dan nyeri. Kemudian nanti itu akan dikasih air, biasanya air ini disebut air tawar-tawar. Air tersebut nanti dibaca dulu, biasanya dibaca surah-surah pendek, baru dikasih ke orang tersebut untuk diminum secara rutin sampai ia sembuh. Nah, itu salah satu pengobatan yang ada di keluarga saya, karena saya adalah suku Banjar dan suku Tidung. Jadi saya sudah menjelaskan tadi bagaimana pengobatan tradisional orang Banjar dan orang Tidung. Nah, jadi itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang saya gunakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.